Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman kelas IPA. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat, bahagia, dan semakin semangat belajarnya. Oke teman-teman, kita melanjutkan. Ini adalah part kedua dari sistem reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Kali ini kita akan bahas tentang teknologi reproduksinya. Sebelum dimulai, kita buka dulu dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Teknologi reproduksi pada hewan dan tumbuhan ini adalah suatu cara atau teknik untuk mengatasi permasalahan pada perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Ada apa aja nih? Jadi ada yang namanya vertikultur, hidroponik, kultur jaringan, dan inseminasi buatan. Nah, vertikultur ya, jadi kalau misalkan mau menanam, tapi nggak ada lahan nih, biasanya di wilayah-wilayah perkotaan yang padat penduduknya, tuh ya, sehingga tidak ada lahan yang cukup untuk menanam. Nah, tenang aja, bisa pakai sistem vertikultur. Terus mau nanam tapi nggak pakai tanah, bisa nggak ya sebenarnya? Nah, bisa loh, hidroponik jawabannya. Mau menghasilkan buah dengan cara cepat. Nah, gimana caranya? Bisa menggunakan kultur jaringan. Kalau misalkan nih mau beternak sapi, tapi misalkan si peternak itu cuma punya uang yang cukup hanya untuk membeli satu sapi saja, padahal maunya rencananya diternakin. Kalau diternakin kan artinya jumlahnya makin banyak ya, diperbanyak. Nah, tenang nih, bisa menggunakan teknik inseminasi buatan untuk perbanyakan. Gimana caranya? Nanti kita bahas ya, satu-satu. Oke, kita mulai dari inseminasi buatan. Inseminasi buatan ini disebut juga dengan kawin suntik. Nah, kenapa namanya kawin suntik? Karena memang ini dengan cara penyuntikan. Jadi, sperma hewan jantan yang unggul itu disuntikkan ke hewan betina. Tuh ya. Nah, teknik ini memungkinkan seorang peternak untuk memiliki satu hewan betina saja nih. Jadi tadi kalau misalkan dia cuma punya cukup beli satu hewan, tapi pengen diternakin, ya udah berarti beli betinanya aja. Terus nanti ketika waktunya kira-kira sudah cukup usianya untuk diperbanyak, maka tinggal dipanggil, namanya disebutnya inseminator. Jadi adalah orang yang akan mengeksekusi proses inseminasi. Tuh ya. Nah, keuntungannya bisa dihasilkan keturunan yang unggul karena tadi kita bisa memilih sperma hewan jantan yang unggul, misalkan yang dagingnya banyak. Nah, yang kayak gitu. Kemudian juga bisa menghemat biaya dan waktu karena tadi hewan yang diternakan bisa cukup hewan betina saja misalkan. Kemudian dari segi waktu juga menjadi lebih cepat. Ini prosesnya ya. Jadi seperti ini adalah inseminasi atau kawin suntik pada sapi. Nah, ini adalah inseminatornya. Jadi dia akan menyuntikkan. Kalau dilihat nih ada suntikannya. Jadi disuntikan sperma jantan ke hewan betina. Gitu. Oke. Nah, yang kedua adalah kultur jaringan. Kultur jaringan ini adalah suatu bioteknologi. Jadi, dengan cara menumbuhkan sel atau jaringan tumbuhan atau organ tumbuhan di dalam media buatan di laboratorium. Jadi, diambil sel atau jaringan atau organ tumbuhan, kemudian ditaruh di sebuah media, tuh ya, ditumbuhkan. Nah, setelah itu setelah menjadi tumbuhan yang komplit dengan organ-organnya, kemudian itu bisa dipindahkan. Nah, keuntungannya tadi bisa menghasilkan tanaman dalam jumlah banyak secara cepat. Ini kalau digunakan pada tumbuhan. Tapi teknik ini sebenarnya bisa loh diterapkan untuk hewan. Nah, tapi bedanya kalau di hewan dia tidak akan menghasilkan individu baru. Tuh ya. Jadi misalkan hanya yang diambil adalah sel dari ginjal, maka kemudian itu akan jadi ginjal hewan. Nah, jadi cukup sampai di situ saja. Kenapa? Karena memang untuk selnya hewan ini lebih kompleks dibanding tumbuhan, jadi nggak seperti tumbuhan. Kalau tumbuhan bisa jadi individu baru, sementara kultur jaringan pada hewan tidak menghasilkan individu baru. Itu bedanya ya.
Nah, kultur jaringan ini punya kekurangan. Kekurangannya adalah karena ini memang tekniknya bisa dibilang lumayan sulit ya. Jadi tidak semudah yang dibayangkan, tidak semudah menanam biasa. Maka biasanya memang ini tidak banyak orang yang bisa menggunakan kultur jaringan. Karena tadi harus ada media buatan dan segala macam. Nah, ini adalah teknik kultur jaringan. Jadi langkah pertama, ini misalkan adalah kultur jaringan wortel, ya. Nah, ini dipotong, kemudian setelah dipotong, nanti kan bentuknya seperti ini ya, ada bagian-bagiannya silem, segala macam kambium gitu. Nah, selanjutnya adalah ini diletakkan di sebuah media, tuh di cawan, sebuah cawan, kemudian dikasih air kelapa untuk nutrisinya. Setelah itu nanti akan tumbuh nih sekitar 4-8 minggu akan tumbuh menjadi individu yang komplit lagi ya, jadi sudah mulai ada akarnya. Kalau sudah ada akarnya, kemudian baru deh bisa dipindahkan ke media tanah. Nah, akhirnya jadi deh dia jadi wortel yang baru lagi, individu yang baru lagi. Kayak gitu ya. Nih kultur jaringan pada tumbuhan. Tapi tadi kalau di hewan ini nggak bisa jadi, misalkan diambil sel hewan tuh ya, kambing misalnya dari kambing, kemudian akhirnya jadi kambing lagi, nggak bisa, tidak semudah itu. Kalau hewan dia hanya organ tertentu saja, tuh tidak bisa untuk jadi individu yang baru. Oke, nah yang ketiga tadi ada namanya vertikultur. Nah, apa sih vertikultur? Nah, vertikultur ini adalah teknik budidaya tanaman dengan cara membuat instalasi secara bertingkat, ya, atau vertikal misalkan, tuh. Nah, ini media tanamnya bisa menggunakan tanah atau air. Misalkan ya, itu tadi kalau air hidroponik ya. Nah, wadah yang digunakan ini bisa berupa botol bekas yang disusun vertikal atau paralon atau juga bambu. Contoh tumbuhan yang bisa menggunakan sistem ini biasanya sayur-sayuran ya. Jadi ada selada, tomat, kangkung, bayam, kemangi, pare, ini bisa ditanam dengan metode ini. Nah, keuntungannya ini cocok nih tadi untuk area perkotaan yang lahan tanamnya sempit. Jadi kan kamu misalnya nggak punya halaman, teras kamu misalkan nggak ada tanahnya, jadi kamu nggak bisa nanam. Nah, tapi tenang, kamu bisa menggunakan vertikultur. Jadi nanti ditanam secara bertingkat, kemudian bisa ditaruh di tembok rumah, misalnya gitu, tembok teras. Nah, contohnya kayak gimana? Kayak gini nih contohnya ya. Nah, ini dari botol bekas, ditaruh di tembok-tembok ya. Kalau kamu pernah lihat mungkin penghijauan di sekitar RT RW kamu, pernah lihat nggak ada yang kayak gini? Atau di sekolah kamu mungkin ada yang kayak gini ya. Tuh. Jadi ini kalau di sini dia pakai tanah, nah kemudian menggunakan botol bekas. Ini juga menggunakan botol bekas ya, jadi disusun secara vertikal. Tuh, kalau ini selada ya. Tuh ya. Nah, kalau yang ini ada yang dari bambu dan paralon. Nah, ini bisa seperti ini. Nah, ini juga dari paralon. Jadi ada lubang-lubangnya. Nah, kemudian tuh jadi dia disusun ke atas gitu ya, vertikal. Nah, jadi tidak memakan lahan yang banyak gitu. Nah, ini bisa dimanfaatkan untuk lahan yang sempit. Itu dia vertikultur. Nah, yang keempat adalah hidroponik. Hidro, dari kata hidro itu adalah air. Jadi, budidaya tanaman dengan menggunakan air. Nah, ini tanpa tanah nih. Jadi, pakainya air tanpa tanah. Nah, nutrisi yang dibutuhkan untuk tanaman ini akan dilarutkan ke dalam air, kemudian diberikan ke tanaman. Tuh ya. Tumbuhannya, tanamannya bisa sawi, kangkung, bayam, tomat, timun. Ini bisa ditanam secara hidroponik. Keuntungannya, tadi dia nggak perlu tanah. Tuh, jadi kamu nggak pakai tanah bisa. Untuk menyerap airnya, jadi bukan berarti kemudian langsung direndam dengan air ya. Karena kalau langsung direndam dengan air juga malah biasanya bisa membusuk. Tapi untuk supaya menyerap air itu,
bisa pakai media sekam misalkan, atau media spons, atau semacam gabus, busa. Nah, itu untuk menyerap si air itu. Tuh ya. Tapi walaupun begitu ada beberapa tumbuhan yang kalau dia sudah langsung berakar, nanti akarnya bisa langsung bersentuhan dengan air, itu bisa. Nah, ini airnya yang digunakan lebih sedikit dibanding jika menanam dengan tanah. Kenapa? Karena kalau kita pakai air ini kan airnya langsung ke tumbuhan. Sementara kalau kita pakai media tanah, dia akan terserap ke tanah juga gitu. Ya. Kemudian nutrisi atau pupuk yang kita berikan otomatis tidak mencemari tanah dong, karena kan nggak pakai tanah ya. Jadi itu langsung ditaruh ke airnya. Ini contoh hidroponiknya ya. Jadi di sini ini airnya, tapi ini di sini tanamannya di sini. Nah, biasanya di sini ada sekam atau ada spons, ada gabus gitu ya. Nah, sementara ini nanti adalah nutrisinya ditaruh di sini. Ini lebih jelasnya lagi ya, kalau ini dia pakai apa nih, gabus ya, apa styrofoam nih ya. Nah, jadi ini akar, kemudian di sini di bawahnya adalah nanti buat naruh air yang bernutrisinya. Tuh, bisa pakai serbuk kayu juga ya. Jadi bisa macam-macam nih, intinya selain tanah yang dia bisa menyerap air. Gitu. Oke, teman-teman, kita sampai di sini dulu ya. Terima kasih teman-teman. Jika sebatas gerak saja, maka bandul jam juga bergerak, tapi nggak bisa dikatakan hidup. Bergeraklah dengan memberi manfaat, karena sebaik-baik kamu adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Kelas IPA, mohon maaf apabila ada salah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.